Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arum Official. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat video tentang pelatihan kerajinan bambu. Ayo teman-teman, ikuti terus video saya. Dia teman-teman, poster pelatihan kelompok usaha industri kerajinan tahun 2021. Ini dia mentor-mentornya dari Kabupaten Musi Banyuasin. Ayo teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman kerajinan bambu yang saya bilang tadi. Di sini ada kaligrafi, bacaannya Muhammad, dan ada juga beberapa lukisan petani dan burung. Ini karya kami teman-teman. Nah, ada juga di sini reok Bali, ya itu teman-teman reok Balinya. Nah, apa buatnya di Jogja? Bambu itu sudah lama, hampir 5 tahun, 4 tahun lebih lah. Lebih. Tahan bambunya ya. Dia tuh kan bambunya tua om itu ya, terus direndam lama, dia dijemur sebelum direndam tuh sama bapak kemarin tuh. Salahnya tuh loh, catnya tuh nggak pudar tuh. Ya, catnya nggak pudar deh. Kalau 4 tahun nggak pudar. Iya. Kalau 4 tahun nggak itu loh pudar, ini masih tuh. Ini betung ya. Hah? Bambu betung ya. Bambu ulung yang hitam itu ya. Petung, iyalah petung itulah ya bahasanya. Ini om yang kayak gini, ini bisa tag nama om, tag nama sama tanggal lahir lo, bisa pesan nama sama tanggal lahir ini yang kayak gini tuh. Iya. Ini gantungan di belakangnya kan ada. Oh itu belum jadi, itu setengah jadi om. Kalau jadi nanti gantungannya dari kawat. Ini di sini masih dikasih lagi kan, yang di sini tuh masih dirapikan lagi, di sini dikasih lagi, pokoknya sampai nggak tengokan yang jelek ini. Ini aja pakunya aja kemarin waktu ada apa namanya, ada pelatihan kemarin itu basing-basing makunya. Cepet-cepet. Bambu bulat itu sebenarnya bisa. Loh, wong iki teko. Nah kira ora teko. Mana tabuk tidak dibawa sama budak ini yang apa tabungan? Pas bunga di rumah, kentongan. Di dalam lemari ya? Pas bunga, kentongan. Nah ini dia teman-teman para peserta pelatihan kita tahap 1. Lihat mereka semua pada sibuk mempersiapkan acara selanjutnya. Mari kita saksikan terus ya teman-teman. Aku udah menelpon, nggak ada yang ngambil. Nggak tahu Dika. Ana materi yang samping. Mama areng jipo. Ning samping kan lo? Mama nang ngambil pas bunga. Nah ini bentar lagi kita akan mulai acaranya. Nah itu Pak Sekdes sudah datang. Dia selaku pembawa acaranya mungkin lagi mempersiapkan diri dan mempersiapkan mental ya teman-teman. Mari kita saksikan terus. Mohon jangan bosen lihat video kami. Siapa tahu teman-teman semua dapat ilmunya. Itu penyerahan alat kerajinan pertukangan yang berupa 1 unit mesin bubut mini, kemudian 1 unit bor tuner dan mata bor, dan 1 set tata ukir manual. Silakan kepada Bapak, sampai kepada Pak Minto Hadi untuk perwakilan sebagai simbolis. Di mana ya? Di depan sini aja, ya, Pak. Taruh mejanya diangkat di depan sini, Pak. Berarti nanti kita bisa foto-foto ada ini, Pak. Ini dia teman-teman, 1 unit alat bubut modern yang diberikan
oleh pemerintah Musi Banyuasin kepada desa kami. Alhamdulillah desa kami mendapat bantuan dari 114 desa yang terpilih 6 desa dan desa kami salah satunya teman-teman. Betul loh. Dari tengah. Dek. Dari tengah tuh. Dapat kali ada? Warna ikan kalau nak. Agak mundur nggak tuh berarti? Ada kamera dulu, mantap. Iya, strike. Apa kata strike? Boleh tak pegang alat, boleh. Tahu, masih banyak alat. Mundur lagi lah. Meskipun hari diguyur hujan lebat dari pagi hingga zuhur, tapi para peserta masih begitu antusias dan semangat melakukan pelatihan. Ayo kita lanjutkan lagi teman-teman. Udah kayaknya eksis-eksisnya itu bapak-bapak pada Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Tuh. Nah, ini kalau kita melihatnya dari depan, ini motif Jawa. Kenapa? Karena ada dimensinya, luar dalam, ya, ke dalam. Tapi kalau mau motif Melayu itu banyak kan gini, flat. Bapak lihat gambarnya, ya, flat begini. Dari Pekalongan sampai Solo, sampai Pacitan, sampai Banyuwangi, bahkan sampai apa lagi, Madura, itu beda lagi. NTT semuanya punya motif-motif yang khas yang beda-beda. Sama kayak batik. Mungkin bapak-bapak ibu pernah bikin batik. Bisa kita ini batik apa? Misal kayak bapak ini kebanyakan dia makanya ini campuran pak, batik Solo sama batik Pekalongan. Motifnya apa ya? Kemudian yang ibu yang pakai itu kaos gitu ya, tapi dia motifnya batik. Itu motif parang. Nah, nilai lebih kita itu Indonesia, setiap jenis motif itu punya nilainya. Ada yang khusus untuk acara apa, misalnya pernikahan, ada untuk acara keagamaan, ada yang untuk di kesultanan atau di kerajaan, itu beda-beda. Kayak yang ibu pakai ini motif parang, biasanya itu karena dia khusus orang-orang yang ibarat itu dia anggap sama orang keraton itu dia istimewa. Yang masih gadis motifnya gimana, yang sudah menikah motifnya gimana, sama kayak songket juga sama, motifnya ada yang dipakai khusus. Jadi kadang-kadang kita ini yang zaman-zaman generasi sekarang yang kadang-kadang keliru. Ini pakai motif songket atau motif batik, ini khusus untuk orang yang udah berkeluarga, tapi kok yang pakai masih gadis. Jadi kalau sudah misalnya motifnya pakai yang berkeluarga, tapi dia masih sendiri, jangan rondo. Jadi itu yang kadang-kadang keliru. Ada itu yang harus kita pada dasarnya harus dipahami. Makanya paling enak itu begini. Kemudian ada yang khas Papua. Khas Papua itu rata-rata NTT, NTB sampai Papua itu dia ukiran-ukiran itu digabung berupa bentuk maupun hewan maupun tumbuhan berupa bentuk seperti patung. Kemudian ada dikit-dikit, ya. Kalau khas Dayak begini, dia ulir-ulir gini, itu bayangan dari tanaman pakis, sama dari akar-akar dia. Kalimantan itu akar-akarnya banyak, makanya akar di Kalimantan itu banyak fungsinya untuk obat pak. Jadi akarnya itu banyak gelantungan di dalam akar kita obat itu banyak ada air itu kalau sudah diminum jadi obat. Ada lagi yang lagi tren sekarang tuh, saya lupa namanya, akar raja atau apa yang bisa untuk kanker. Ajakah? Yang diseduh pak ya, ibaratnya dibikin yang jauhnya ngomongnya komporan, ya, bikin jamu jadi
Kemudian ada khas Bali. Khas Bali ini perpaduannya semua, dari khas Jawa masuk, kemudian khas Melayu juga masuk, khas dari Papua juga masuk. Dia berupa patung, berupa apa, jadi ukir-ukirannya detail. Nah, untuk Melayu khususnya di Sriwijaya, khas dengan ukiran motifnya Bali ini hampir sama, karena sama-sama detail. Kalau yang ukiran Kesultanan Palembang atau dari Palembang itu dia lebih detail lagi, sama dengan Bali. Cuma masih kelihatan bedanya. Bedanya itu kalau yang dia ukiran motif Melayu yang detail, dia tidak menggunakan makhluk hidup, hanya tumbuh-tumbuhan, kemudian alam, juga dia buah, gitu, bunga, tidak pakai makhluk hidup. Tapi kalau di Bali itu dia kayak ada makhluk hidupnya. Tadi yang punya ibu bawa tadi apa yang kayak apa? Di sini banyak nih. Kayu jati, merbau semua saya masukin. Ini bisa untuk kita berukiran. Karena kalau misal untuk ukir, yang paling enak itu bedanya ini Pak, ini palu apa? Pukulnya. Kalau untuk ukir paling bagus tuh yang seperti ini padat. Ya. Ini tidak tahu apa ini dia kayu apa sawo atau kayu jambu. Ya, biasanya yang padat-padat dipakai pukul. Terus ada juga yang kayunya berserat kayak gini. Cuma serat-seratnya ini masing-masing kayu punya sifat karakternya. Kalau kayu pulai itu dia gampang pecah. Kayu apalagi kayu tapus, kayu yang warna putih kan gampang pecah Pak ya. Biasanya pakai itu. Nah, ada yang khusus kayu medang. Medang itu sampai sama kayak gini berserat. Ini yang kami pakai ini kayu medang. Dia berserat, hampir sama besar kayak meranti, tapi kayu medang ini banyak disenang orang untuk mukir karena dia padat. Dia tidak gampang pecah kayu medang. Makanya ada juga yang banyak padat gini bahkan pakai kayu nangka atau kayu sepeda. Di Jawa itu di mana? Desa apa Pak Osni? Pak Osni? Desa apa Pak? Pancatunggal. Bukan Pancatunggal. Berlian Makmur ya. Berlian Makmur. Ada gelondongan kayu cempedak. Mungkin panjang itu sekali 50 cm, terus dibikin beberapa kayak gini Pak. Ini warna kan kuning. Ini terasnya Pak, bukan jadi yang pasir putih kan. Kalau ini udah jelas berarti pohon cempedak rusaknya. Gede banget sih. Makanya pas waktu di Bubut kemarin, lumayan. Tapi keuntungannya semua produk kayu yang berada di Mumbai ini adalah ini kayu berkelas. Kemarin kita di Bukit Selabu itu masih banyak kayu tunggulnya tembesu. Mereka pakai itu semua. Nah, yang contoh di situ tembesu sama sungkai gitu. Sambil jagongan lelean yo bikin ini enak Pak. Sambil bubur enak ngobrol gitu. Mukir juga sama. Biasanya nggak tahu. Biasanya ada yang dari Bali Pak. Nggak ada ya. Kalau di Bukit Selabu kemarin banyak yang dari Bali. Itu mereka memang mukir Pak, tapi kebutuhan mereka mukirnya itu untuk kebutuhan ibadah, jadi tidak dikomersilin. Tapi kalau diolah dan dikembangin itu jadi lebih menarik. Nah, cuma tadi pemanfaatan kayu-kayunya beda. Kalau yang di sini ada yang kebanyakan di Jawa itu kayu jati, ya. Kayu mahoni, kemudian sono keling. Sono keling udah jarang Pak di Jawa tuh. Sono keling jarang. Kalau udah ya punya istilahnya tuh punya pesira ya mungkin gitu kan. Terus yang lain ini rata-rata samanya. Nah, kayu pinus banyak ya. Kayu pinus, kayu cemara itu banyak. Nah, artinya kita yang punya di sini adalah kayu-kayu kelas 1. Itu paling enak, kita panen, nggak susah. Sisa-sisa limbah-limbah kayu itu bisa kita pakai. Nah, ini produk-produk kerajinan ukiran kayu. Kalau misalnya di sini ada ngomongin meja, kemudian ada lemari, tangga, sampai juga untuk aksesoris, ada untuk roster, kemudian ini bisa juga. Ini juga untuk roster juga nih. Nah, yang ini kita sengaja
praktekkan untuk buat ini fungsinya adalah untuk loser angin-anginan ventilasi. Tinggal ditambahin bingkainya, figuranya, ukurannya juga 20 kali 20 pas, jadi dipasang. Nah cuma sekarang kan banyak orang itu makainya adalah pakai yang batu ataupun yang cetakan semen. Kalau mau cepat praktis ya memang pakai itu bisa Pak. Tapi kalau kita mau lihat nilai keunikannya, nilai lebihnya, ya memang kita pakai mengangkat nilai budaya-budaya Indonesia yang lama. Itu lebih mahal. Makanya banyak orang-orang yang ibaratnya ekonomi ke atas itu, mereka lebih suka yang klasik-klasik. Tadinya kita bikin punya misalnya meja ini penuh ukiran, kita bikin belinya dulu cuma 1 juta atau 1,5 juta, nggak tahu 10 tahun akan datang ini bisa jadi 10 juta, 20 juta Wak. Karena itu banyak terjadi. Kalau di Jawa itu rata-rata banyak habis, rumah-rumah limas itu banyak habis. Habisnya itu mending kalau misalnya masih saudara kita beli ataupun apa, ataupun masih di Indonesia lah, tapi banyak orang luar ya. Karena saya pernah dulu ditawarin itu mungkin awal-awal 2000-an ditawarin rumah limas, ukurnya paling 6 kali 6 Pak, yang pendopo ya. Sebenarnya saya agak nyesel juga kenapa saya nggak ambil ya. Karena dulu cuma ditawarin ini rumah ambillah 2 juta 3 juta awal 2000-an, tapi yang isi nom yo orang duit Pak. Yang ngutang ya dari pisau kalau nah, jadi ternyata begitu di rumah orang itu beli harganya ratusan juta Pak. Hanya ukuran kadang-kadang 4 kali 4 gitu kan. Ya segitu bahwa 4 gitu. Sekarang pun papannya itu menambah nilai produk tersebut. Nah, sama kayak cewek kalau misalnya lagi polosan habis mandi biasa ya Pak, paling tanpa poles sama poles, tapi kalau itu dari poles ada bedanya, ada orang yang cuek, warna pergi ya paling di inilah nilainya kan lebih cantik, lebih wangi, lebih menarik. Artinya kira-kira gitu, kita menghiasi lagi lebih menarik, nilainya bertambah. Ini produknya biasa, tapi kalau kita tambahin ukiran, nilainya bisa lebih. Mungkin bisa dijual sekitar 40.000, 50.000 ini kan biasa. Tapi begitu dikasih ukiran, lagi lebih detail, bisa di atas 100.000. Karena orang melihat itu nilai uniknya. Itu fungsi untuk ukiran. Sama kayak gini, dari produk semuanya meja ini biasanya Pak, cuman bisa ada ukiran-ukiran gini, jadi nilainya lebih mahal. Sama kayak loser ini Pak ya. Kalau loser biasa yang paling batu atau kenapa ya paling 10.000, 20.000. Ini kita jual 30.000, 40.000, orang mau Pak. Kenapa? Unik, nilainya di sini lebih. Juga sudah memberikan bantuan berupa 1 set alat pahat Pak ya. Ini ya. Alat pahat ini. Ini yang utama karena dia ada 3 jenis nih. Yang datar, kemudian ada yang lengkung, ada yang kedua juga untuk cembung. Terus ada tambahan yang untuk V. Jadi matanya ini yang paling penting. Kalau mau dibikin sendiri itu lebih enak. Nanti kita bisa praktekin itu bisa. Nah, terutama untuk semua alat ya, semua alat yang terkait dengan, saya tambahkan di sini ada kacamata pelindung. Artinya semua kerajinan apapun kita harus utamakan keselamatan kerja. Kita tidak kerja hari ini tapi akan kerja terus dan terus. Kalau misalnya ini tidak utamain repot. Meskipun cuma sekedar kacamata pelindung ini penting. Ukir itu tetelan kayunya kan kadang-kadang mental. Kita nggak tahu kena mata kayak atau kena masuk mulut kayak atau apa kayak. Harus jaga. Apalagi sekarang ada semacam alat dan mesin ini juga harus tahu cara pakainya gimana, keselamatannya gimana. Minimal kalau sudah berhubungan dengan mesin itu artinya kita berhubungan dengan listrik. Jauhkan dari kesetrum Pak. Kesetrum pun nggak enak Pak. Mati sekian detik gitu. Apalagi bahan lainnya. Ini makanya juga sama, ada bor sandar ya, karena sini ada juga bor tuner. Bor tuner itu bisa, tapi dia lebih untuk detail-detailan. Oke, cara menggunakan alat pahat kayu saya rasa sederhana. Nah, cuman dia ada tekniknya.
Jadi teknik ukir kayu itu kalau di sini kopi bahasa Inggris dulu Pak. Nah, gampang aja cek Pak. Ya, kan punya bentuk tekniknya itu, ini ada yang teknik bolong, gampang karena dia bolong. Ada yang tekniknya datar, dia di belakangnya itu ada ini. Cuman kalau yang teknik yang belakang di sini ada dasarnya, itu lebih sulit karena dasarnya harus diratain. Kalau yang bolong enak, oh ya. Kalau yang datar tidak. Tapi kalau yang datar ini sekarang banyak orang menggunakan pakai router, mesin bor juga, tapi dia router untuk profil itu loh Pak. Tinggal cari matanya, dia didatarin. Kalau betul-betulnya ntar dipahami dikit. Terus teknik lainnya adalah teknik lebih rendah, kemudian di belakangnya lebih dalam. Mau kita pengen dalam lagi, ke dalam lagi. Satu lagi tekniknya adalah cembung dan cekung. Di Jawa kebanyakan tekniknya adalah kebanyakan dia cekung ke dalam, makanya begini. Tapi kalau sudah begini cembung, mengembung gitu, itu lebih susah karena dia harus cembung itu yang lebih sulit. Makanya ada beberapa ukiran yang khusus untuk di misalnya di keratonan, di sultan, dia banyak cembung. Jadi dia ke dalam dulu, terus baru cembung. Jadi gelombang. Nah itu harus diratain. Kalau misalnya cembung dulu enak, cepat, ya. Nah cembung ini yang kadang. Tapi kalau udah terbiasa ya apa? Kalau kita lagi belajar, ini yang buat dari Bukit Labuan. Mungkin sekitar 2 jaman lah bikin. Cuma kalau misalnya udah terbiasa, ini paling nggak setengah jam nggak nyampe Pak. Makanya kita ambil motif begini, ini paling sederhana. Kalau mau motif-motif yang seperti contoh tadi sebelumnya lebih detail itu, nah itu sudah sudah kualitasnya sendiri. Orang tersebut yang pengen panjang juga ya teman-teman. Tengok kayaknya Pak Kades, Pak Wakil, dinas juga udah pada nganggur. Seni itu jadi menghibur. Dan mainan juga, tetapi ya kayak matanya udah menunjuk nengokin kamera. Kalau yang jawabannya banyak kan dia pakai malam-malam udah mulai lelah, semangat ya. Langsung ukir. Sejahtera bagi kita semua dan selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak. Siang ini kita akan melanjutkan materi pelatihan kelompok industri kerajinan. Adapun materi yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan potensi alam, yaitu adalah bahan bakunya adalah bambu, Pak. Jadi pada materi awal tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Windu Piatra, yaitu mengenai materi tentang kayu dan ukirannya. Dan sekarang saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bambu, dan tentunya diantaranya juga saya akan menyampaikan sedikit tentang ekonomi kreatif sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dan Pak Yustamir tadi, bahwa sekarang kita tahu bahwa industri kreatif itu memiliki peran di tengah masyarakat yang tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya di sini adalah ekonomi kreatif, salah satu bagiannya itu terdapat yang namanya industri kreatif. Nah, industri kreatif ini memiliki beberapa sektor di dalamnya. Ya, diantaranya saya langsung masuk pada industri kreatifnya. Diantaranya adalah seni kerajinan. Nah, industri kreatif ini suatu industri yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam. Artinya memang kalau kita di desa-desa ini itu memiliki banyak sekali sumber daya alam atau bahan-bahan baku yang kemudian dapat kita olah menjadi suatu produk-produk atau barang-barang yang memiliki nilai. Yang memiliki nilai ini ada banyak sekali, baik nilai kreativitasnya, bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah nilai ekonominya. Karena itulah tujuan bagaimana kemudian pemerintah membangun ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Salah satunya adalah melalui industri kreatif ini. Industri kreatif yang memanfaatkan kreativitas
Artinya di sini adalah ada kreativitas kita, ya, keterampilan kita, serta bakat seseorang dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menciptakan dan mengeksploitasi daya cipta dan kreasi. Itulah industri kreatif tadi. Artinya di sini adalah selain kreativitas, kita juga akan menumpak keterampilan. Bagi yang sudah punya keterampilan dasar, tentunya ini diperdalamkan lagi, dan bagaimana kemudian keterampilan itu kita manfaatkan untuk, kalau untuk tahap awal mungkin untuk mengisi ruang di antara pekerjaan pokok kita di dalam keseharian kita. Mungkin pekerjaan kita itu bertani, ya. Ya di sela-sela kita istirahat, mungkin kalau kita punya keterampilan bisa kita buat produk-produk yang kemudian nantinya menjadi aset. Menjadi aset dalam pengertian di sini adalah ini beda dengan makanan kalau produk kerajinan. Walaupun setiap bagiannya itu memiliki potensinya masing-masing. Kalau di kita kerajinan itu produk yang kita buat itu benar-benar menjadi aset yang kemudian suatu ketika atau suatu saat itu dapat kita jual. Nah, seperti ini contohnya adalah ketika misalnya hari ini kita berproses buat di kala waktu luang, kemudian tidak terasa produk kita sudah mencapai 10 buah. Dan tahu-tahunya ada expo di MUBA, kita bisa ikut pameran. Atau mungkin secara konteks atau secara keadaannya hari ini, itu kan dunia digital sangat maju sekali. Mungkin teman-teman yang masih muda yang sangat paham tentang teknologi, media sosial dan lain sebagainya, dan itu tentu menguasai bagaimana kemudian produk-produk itu dipromosikan yang selanjutnya itu memiliki ruang-ruang atau pemasarannya. Nah, di lain sisi mungkin bapak-bapak yang tidak begitu paham dengan teknologi, ya tentu bisa bekerja sama dengan anaknya di rumahnya. Misalnya ada produk, ya suruh anaknya upload share ya di media sosialnya, di Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Bahkan dalam teknologi sekarang itu sudah ada ruang-ruang seperti marketplace, ya, kita bisa bergabung di sana. Nah, itu untuk bagaimana kemudian kita bisa mempromosikan produk kita. Kemudian apa saja karakteristik ekonomi kreatif? Pertama di sini memang ada kerja kolaborasi, ya. Artinya di sini ada kaum intelektualnya yang mungkin lebih kurangnya seperti kami, yang mungkin bisa berbagi pengalaman dan sedikit pengetahuan, dan kemudian juga di sisi lain juga ada dunia usahanya seperti kelompok bapak-bapak ini. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga adalah adanya dukungan dari pemerintah. Karena pemerintah inilah salah satu yang memiliki akses untuk memperkenalkan produk kita, seperti expo-expo dan lain sebagainya itu. Kemudian yang kedua itu adalah pada ide atau gagasan. Ini juga bicara kreativitas, bagaimana kemudian sebisa mungkin produk kita itu memiliki perbedaan dengan produk yang lain, atau setidaknya kita akan meningkatkan kualitas kita. Kualitas ini cukup komplit juga sifatnya, Pak. Baik dari segi produk kita sendiri maupun dari segi bahannya. Bahannya misalnya ya tentu kita akan mencari bahan-bahan yang berkualitas, karena orang melihat selain dari bentuk, ya, keindahan produknya dan nilai fungsinya, tetapi juga kadang-kadang orang melihat kualitas bahannya. Nah, itu menjadi salah satu yang penting. Dan tentunya kalau kualitas bahan, kalau kita bicara tentang industri kerajinan, ya tentu kita akan bisa membagikan, bahasanya itu mengklasterisasikan, kita kelaskan. Oh, ini bahannya sedang, bisa kita jual tentu harga yang lebih murah. Tetapi sangat disayangkan sekali dengan proses yang sama, sangat disayangkan sekali kita menggunakan bahan yang kualitasnya kurang. Kalau misalnya sama-sama produk seperti ini, ya tentu kita akan memilih bahan yang bagus. Kemudian yang ketiga itu ada pengembangan yang tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. Nah, pengembangan ini saya contohkan, misalnya ambillah karena saya fokusnya di bambu. Dari bambu ini kan ada banyak sekali yang bisa kita buat. Seperti Mbak ini membuat carving, ya, yang namanya ini adalah flat carving.
artinya kita memahat secara datar gitu. Jadi tidak memiliki volume secara nyata. Kalaupun ada volume, kami sebut itu adalah ruang semu yang dibentuk oleh perspektif gitu, bahasanya seperti itu. Nah, bisa dikembangkan seperti ini kemudian ya. Kemudian di sisi lain bisa juga kita kembangkan fungsinya menjadi misalnya tempat pena, bisa juga menjadi asbak, bisa juga menjadi lampu hias gitu. Nah, ini adalah pengembangan dari sebuah desain industri atau pengembangan dalam berbagai bidang usaha. Nah, di sisi lain juga pengembangan bidang usaha ini juga tentunya tidak terlepas dari potensi alam yang kita miliki. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang memiliki kelompok misalnya. Ada yang mungkin basicnya atau kemampuannya, keahliannya di kayu misalnya. Tentu tidak tertutup kemungkinan akan mengembangkan produk-produk dengan basis bahan bakunya adalah kayu. Kemudian ada juga yang keahliannya atau keterampilannya itu di bambu, misalnya mengukir bambu, membuat kerajinan bambu dan lain sebagainya. Itu tentu tidak tertutup kemungkinan pula akan mengembangkan produk-produk berbahan baku bambu. Jadi ada dua yang kemudian bisa kita kembangkan dari segi bahannya, baik dari segi bidang usahanya, baik dari segi bahan. Bisa saja misalnya ada yang memiliki kemampuan untuk mengolah batok kelapa. Misalnya di sekitaran kita banyak batok kelapa. Itu kan sangat disayangkan ketika kita biarkan itu menjadi limbah atau dalam tanda kutip menjadi sampah seperti itu. Nah, ketika itu kita memiliki kreativitas, memiliki daya pikir yang kemudian memiliki ide-ide yang cemerlang, tentu kita sangat menyayangkan ketika melihat bahan-bahan yang seperti itu ya terbuang secara percuma seperti itu. Kalau misalnya kita memiliki keterampilan, tidak ada salahnya kita mencoba untuk mengolahnya. Artinya sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kita mengisi waktu luang kita. Tetapi tidak tertutup kemungkinan pula ketika kita menemukan pasar yang baik, ketika kita mulai mendapatkan pesanan dan lain sebagainya, bisa saja bidang usaha kerajinan kita ini menjadi suatu unit usaha pokok kita. Misalnya bambu, ya, kalau ada orang nikahan itu kan butuh souvenir. Nah, mungkin kita akan merancang bagaimana kemudian membuat souvenir dari bambu seperti itu. Apakah gantungan kunci, ya, dan lain sebagainya itu. Kemudian tujuan ekonomi kreatif yang jelas adalah menciptakan atau meningkatkan ya kesejahteraan bagi kita. Artinya keberadaan ekonomi kreatif khususnya di industri kerajinan ini tujuannya atau tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan pendapatan keseharian kita. Tentu dengan tujuan jangka panjangnya ya itu akan menciptakan masyarakat yang mandiri ya gitu. Kemudian juga mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran. Nah, ini salah satu tujuannya. Dan tentunya untuk mencapai tujuan ini kita tidak terlepas dari usaha, daya kita, proses kita secara tekun dan yakin. Artinya proses ini memang dibutuhkan proses yang berkelanjutan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa proses dalam pembuatan industri kerajinan ini untuk pertama saya katakan itu ya tidak perlu kita mengganggu waktu atau pekerjaan pokok kita. Mungkin di sela-sela istirahat kita, mungkin lagi ke ladang, lagi ke sawah, kemudian menemukan akar yang unik, kemudian kita bersihkan, kita jadikan meja dan lain sebagainya itu. Ya itu juga sudah menjadi suatu produk yang kemudian dapat kita jadikan sebagai salah satu aset kita. Yang mana tahu kalau kami bilang di Padang itu ya rezeki itu tidak berpintu, Pak. Ya kan kadang minatnya beda-beda. Mungkin si A tidak minat, tapi ada aja si C. Sampaikan tadi salah satu sektornya adalah seni kerajinan, sektor ekonomi kreatif. Kemudian industri kreatif ini itu juga kalau kami sebut itu adalah seni kriya, tetapi bahasa umumnya adalah seperti Pak Haji sampaikan itu tukang kreatif atau kerajinan atau pengrajin seperti itu. Nah, salah satunya adalah kerajinan bambu. Kerajinan bambu ini adalah suatu kerajinan yang mengolah bahan baku itu dari bambu.
Nah, apa saja yang bisa dibuat dari bahan baku bambu? Pertama itu adalah membuat kerajinan mebel atau furnitur seperti kursi, meja, tempat tidur. Ya. Kemudian yang kedua adalah kerajinan penunjang rumah tangga seperti asbak, tisu misalnya. Sekarang kan kita belum ada kotak tisu ini. Ya, mungkin setiap ada kegiatan seperti misalnya di desa yang kemarin apa Pak Muksin namanya? Bukit Selabu. Nah, itu membuat tempat buah mangkok seperti itu, dan kebetulan kemarin itu ada Ibu Bupati datang dan itu diborong semua. Nah, seperti kita ada kegiatan di desa ini, ada tamu yang datang misalnya, ya tidak ada salahnya kotak tisunya kita buat dari bambu misalnya. Bila bambu kemudian kita buat persegi, kemudian kita buat kotak tisu. Ya bisa saja pejabat-pejabat yang datang, oh ini punya siapa gitu, ngelihat hasil dan produknya itu, ya bisa, atau bisa kita sampaikan bahwa inilah produk-produk kreativitas masyarakat di Lokajaya ini. Kemudian bisa membuat kerajinan penunjang interior, ya, kap lampu, hiasan dinding, ya, hiasan seperti ini, bisa kaligrafi, ya, dengan teknik pahat. Kemudian juga tempat majalah dan lain sebagainya. Ada banyak sekali kalau kita mau mau mencari bentuk-bentuk dan jenis-jenis produk yang dapat kita kembangkan dari bambu. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa contoh kerajinan bambu, diantaranya pertama itu ada lampu hias. Lampu hias ini bisa digunakan untuk tempat tidur, bisa digunakan di ruang tamu, kemudian bisa juga digunakan di teras. Tapi kebanyakan pengalaman saya selama ini itu kebanyakan digunakan itu di teras. Ini salah satu contohnya juga. Nah, ini adalah proses pengembangannya sangat sederhana sekali dari bentuk yang seperti ini. Kemudian ini saya buat ada 2 lengkungannya. Jadi pengembangannya seperti itu. Itu pengembangan produk secara bentuknya. Secara fungsinya sama, secara bahannya sama, tetapi ada bentuk yang kemudian kita kembangkan. Kalau misalnya yang ini lengkungannya masih satu, cuman di bawah, kemudian ini kita kembangkan lengkungannya bagaimana kita buat 2. Selanjutnya lagi ketika kita sudah menguasai secara tekniknya, sudah tahu tentang proses pembuatannya, bisa saja kita kembangkan. Mungkin kalau bahannya memungkinkan, kalau ada bambu yang lebih besar, bambu yang panjang, bisa kita buat tingkatannya. Seperti misalnya guci atau apa gitu ya. Mungkin yang di bawah ini mungkin bisa lebih kecil lagi, Pak. Cari bambu yang kecil, kemudian kita bikin lengkungannya lagi di sini. Atau ada bambu yang kecil, bisa kita buat lengkungannya juga. Jadi ada banyak sekali. Bisa juga kita menerapkan teknik ukiran pada bambu, baik ukiran punya Mbak, bisa juga menerapkan ukiran dengan pahat, kita namakan pahat kol ya, pahat yang lengkung atau pahat kembangkan seperti ini. Contoh sederhananya adalah saya melihat ini saya ambil salah satu asbak bapak-bapak. Ini kan bambu cuman dipotong, ya kan, cuman bentuknya polos. Nah, kita merespon, kita melihat ini. Bagaimana kemudian ini kita pakai kesehariannya, itu kita rubah bentuknya. Bagaimana kemudian bentuk yang seperti ini kita membuat suatu bentuk yang memiliki nilai komersil atau memiliki nilai jual seperti itu. Kita haluskan, kita ukir, kita tambah lengkungannya di sini, kemudian kita finishing, kemudian kita promosi di media sosial. Insya Allah, ya. Apalagi hari ini kita diguyuri hujan, semoga saja kegiatan kita ini juga memberi rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hujan itu membawa rahmat, Pak. Mudah-mudahan ini langkah awal ya untuk mengembangkan industri kerajinan di Desa Lokajaya ini. Kemudian selanjutnya, nah ini saya pelatihan yang di kampung saya di Kerinci, dan kebetulan insya Allah tanggal 11 ini pameran, hari ini mereka berangkat ke Jambi. Dan tadi masih teleponan dengan saya, kemudian masih diskusi tentang packagingnya. Nah, ini yang saya pelatihan pada tahun 2019. Nah, ini pengembangan lampu. Bisa saja misalnya dari sini, tapi memang ketika pelatihan ini saya di Kerinci itu waktunya 1 minggu lama. Jadi kita memang mengolah, ibaratnya kalau bahasa kami itu ya mengeksplor bambu gitu, melahirkan dengan ada berbagai macam bentuk ya. Tetapi alhamdulillah ini yang belinya adalah DPD pusat.
ini juga kalau nggak salah ini orang PU yang ambil produknya. Kebetulan berkunjung, kebetulan waktu itu kami lagi pelebaran sungai, ada kepala PU datang, jadi melihat produk-produk ini dia beli. Nah, ini saya katakan bahwa bagaimana kemudian dari bentuk bahan baku yang seperti ini, yang kadang-kala kita banyak menemukannya di jalan, ya, kadang-kala hari ini kita tidak, ibaratnya acuh tak acuh, kalau kata kita ini kan, melihat bambu cuek. Nah, sekarang dengan adanya, ya, melihat referensi-referensi atau bentuk-bentuk yang seperti ini, kita mulai berpikir, ketika melihat bambu, melihat bahan baku, wah ini bisa diolah jadi apa ya? Nah, seperti itu. Kemudian ini juga hasil pelatihan saya di Kerinci, ya. Alhamdulillah semua produk itu sudah dibeli orang semua, Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, ini juga lampu hias, ini ada 2 bola lampu di dalamnya. Nah, ini kalau kita bilang di sini bambu ulung tadi, Mbak, ya. Kalau kami bilang itu bambu betung. Jadi bambunya yang tebal-tebal. Itu bisa diukir, bisa dibubut juga bambunya. Kerajinan kapal, ya. Nah, ini juga peserta pelatihan yang buat untuk souvenir cenderamata. Ini nama desa saya. Jadi ini adalah salah satu ikon, ya, di desa saya. Itu ada namanya lumbung padi yang sekarang itu tidak digunakan lagi, bahkan bangunannya di tempat saya itu hanya tinggal 1. Jadi saya coba arahkan bagaimana kemudian bangunan tradisional itu tidak terlupakan, setidaknya dari bentuknya gitu. Jadi kemarin kita coba, tahun dulu kita coba untuk membuat miniaturnya, kemudian di sini membuat adanya nama Desa Keluru. Tetapi tidak disangka-sangka, Pak. Setiap Lebaran, selagi pemuda di kampung saya memproduksi ini sebelum Covid, ya Pak, ya. Alhamdulillah setiap Lebaran minimal ini terjual 50 buah. Yang beli siapa, Pak? Anak-anak rantau. Jadi orang perantauan hari Lebaran balik, kemudian di gedung kita adakan pamerannya. Jadi bagaimana kemudian kita memanfaatkan pasarnya, kita membaca kondisinya. Oh, ini hari Lebaran banyak anak rantau pulang. Tentunya seperti saya yang dirantau, tentu ada rasa kangen terhadap kampung. Pasti ada rasa kangen terhadap desa saya. Nah, untuk melepaskan itu salah satunya adalah melalui souvenir-souvenir ini. Ketika melihat ini, oh desa saya. Kemudian di sebelahnya ada tempat pena. Apalagi sebagian misalnya seperti saya misalnya, ya, merantau kemudian mengajar gitu. Tentu butuh tempat pena atau setidaknya untuk di meja saya. Jadi itu juga salah satu menumbuhkan rasa cinta kita terhadap desa kita masing-masing. Nah, di sisi lain saya katakan bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan peluangnya. Nah, memanfaatkan peluang pasar. Apalagi misalnya, ya tentu misalnya anak-anak rantau yang pulang, tentu kita bisa nego, ya, untuk membeli produk masyarakat lokal, membeli produk pemuda. Inilah hasil kreativitas pemuda. Insya Allah pasti mereka mau seperti itu. Nah, seperti itu juga mungkin di desa kita di sini, Lokajaya ini. Bisa juga misalnya setiap Lebaran buat pameran di sini, atau mungkin ada perantauan atau orang luar masuk, ya dengan tidak disengaja. Kalau kami bilang itu, ya rezeki itu tidak berpintu, Pak. Kadang-kadang kita saat-saat seperti ini pas pulang nemu duit di jalan. Kadang-kadang seperti itu. Atau misalnya setelah kita pelatihan kemudian ada produk-produk yang seperti misalnya di sekarang yang dikatakan Pak Yus tadi yang di Gajah Mati, itu bahkan tetangga sebelahnya mesan 10 unit lampu hias untuk di teras. Nah, ini kan suatu peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan. Kemudian selanjutnya saya ringkas, ini juga kapal, ya. Memang kapal kita butuh waktu, tetapi ada yang bisa kita kejar dalam 1 hari, tetapi kapalnya tidak kita belah. Maksudnya adalah bahannya tidak kita belah menjadi bilah-bilah bambu, tetapi bambu bulat ini kemudian kita olah jadi kapal. Kira-kira seperti ini mungkin, ya Pak, ya. Kita potong depannya, kita buat kepala perahunya, kemudian tinggal kita kasih layar dengan ada bangunan-bangunan seperti ini. Itu insya Allah bisa dikejar dalam 1 hari gitu. Nah, ini juga gasing mungkin tidak asing lagi bagi kita. Ini kenapa saya tampilkan di sini, karena saya tidak sengaja membaca artikel, ternyata di Jogja itu ada yang membuat gasing, itu diekspor ke Australia, Pak. Orang luar itu belajar budaya kita, ketika melihat tradisi kita mereka tertarik.
Akhirnya mereka ekspor, kemudian mereka promosikan di Australia. Nah, itu kenapa saya mengambil salah satu contoh produknya gasing. Kemudian dari limbah-limbah potongan tadi, ya, itu bisa juga kita manfaatkan untuk miniatur buat Vespa. Kalau ada yang hobi Vespa, ya, bisa dibuat miniatur bentor ya, becak motor ya. Nah, bisa dibuat becak seperti ini. Atau mungkin kita punya ciri khas sendiri di sini, ya bisa kita buat seperti itu. Artinya memang di sini adalah proses. Ketika kita proses kita secara terus menerus, artinya banyak ide yang kita dapatkan. Karena apa? Karena ide itu kan ketika kita mampu menciptakan suatu ide, ketika kita melihat materinya dulu, sudah ada bendanya ini dulu, baru kita kepikiran, oh yang ini dibuat seperti ini boleh. Ini kalau biasanya untuk di dinding, kita buat untuk di meja juga bisa. Nah, seperti itulah otak kita berpikir. Ketika kita sudah berproses, sudah ada pengalamannya, kalau kami bilang bahasanya adalah pengalaman estetik kita. Jadi pengalaman kita untuk menciptakan suatu produk-produk yang memiliki nilai keindahan tadi. Nah, selanjutnya juga, nah ini asbak ya. Ini bisa dari bambu ulung atau bambu betung. Kemudian ini kan asbak tidak pakai tutup ya Pak ya. Nah, ini ada asbak yang pakai tutup. Ini asbak bisa dibawa kemana-mana. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengembangan produknya. Nah, ini juga asbak ya. Nah, ini pengembangan produknya. Ini asbaknya polos, kalau yang ini itu ada lengkungan-lengkungannya ini. Nah, misalnya seperti yang ini ya, seperti ini ada ruang kosong, kemudian kita tambah lengkungannya, itu akan memiliki nilai tambah dan menciptakan suatu bentuk yang baru lagi. Nah, selanjutnya ini ada tempat sendok ya. Ini juga memanfaatkan dari potongan-potongan bambu ya. Jadi kalau misalnya kita fokus untuk menggarap produk kerajinan bambu, potongan-potongannya kalau bisa kita memiliki kalau kita buat tempatnya, boxnya, atau misalnya ada kardus atau karung, simpan aja dulu Pak. Nanti suatu ketika kita kepikiran untuk buat ini, wah jadi potongan-potongan, bisa kita manfaatkan. Seperti Bapak tadi memanfaatkan potongan-potongan dari mebel tadi, disusun-susun sehingga menjadi suatu motif yang sangat indah menurut saya. Itu memiliki nilai jual seperti itu. Nah, ini juga bambu seperti itu juga. Kemudian selanjutnya ini tempat sendok ya. Ini secara tekniknya sangat sederhana sekali ya, dari potongan-potongan bambu kemudian kita balik-balik, kita lem, jadilah dia tempat sendok. Nah, ini peluang pasarnya beda dengan hasil-hasil pabrik ya. Pabrik itu kan kecenderungannya pada plastik-plastik. Nah, tetapi yakinlah bahwa tidak semua orang senang dengan produk-produk yang pabrikan Pak. Cukup banyak juga orang-orang yang senang dengan nuansa-nuansa yang alami, natural gitu. Apalagi orang-orang di kota jenuh Pak, pabrik gitu kan. Kadang-kadang ya saya aja lah secara pribadi ya sangat senang sekali melihat produk-produk yang bernuansa alami seperti itu. Nah, ini tempat tisu ya. Ini bambu kita potong-potong seperti jadi papan ya, atau bilah-bilah bambu. Kemudian kita sambung pakai lem ya. Kemudian kita jadikan kotak. Jadilah dia kotak tisu. Nah, saat sekarang ini kita belum punya kotak tisu. Nah, kita buat kotak tisu untuk hari-hari berikutnya atau kapan, coba Bapak buat kotak tisu sehingga ini dapat difungsikan. Kemudian di sini untuk tisu bulat. Nah, ini memang butuh bambu yang besar. Ini cuma pengolahannya kita hanya membuka kulitnya saja Pak. Ya kan? Tinggal membuka. Nah, alas bawahnya kalau yang ini hanya papan biasa, sekarang kita punya papan bubut, bisa saja alas bawahnya kita buat seperti bubutan itu di bawahnya untuk tisu gulung ini. Nah, ini adalah penerapan bahan baku bambu pada mebel. Nah, kalau misalnya di sini memang memiliki, tetapi ini bambunya pilihan biasanya Pak. Dan biasanya lagi bambu yang dibuat untuk mebel itu memang sengaja ditanam, memang sengaja dirawat gitu. Jadi bukan bambu-bambu yang sifatnya tumbuhan liar. Nah, kalau ini bisa bambu-bambu misalnya yang tumbuhnya liar bisa, tetapi kalau untuk mebel itu biasanya bambu-bambu yang memang jenis bambu tanaman gitu, memang dirawat supaya dia lurus
ya, supaya dia lurus. Kemudian untuk menebangnya juga nunggu pas sudah tua. Nah, ini sedikit saya munculkan di sini. Sebenarnya saya ingin bercerita di sini bahwa di Palembang itu bambu sangat susah sekali, Pak. Dan itu sudah kami alami sendiri dengan Pak Muksin mencari bambu. Kalaupun ada, itu kami menemukan hanya sebesar ini bambunya, Pak. Dan itu harganya juga mahal. Jadi untuk mengisi kreativitas saya mencoba untuk menerapkannya pada pipa paralon. Ini saya buat dari pipa paralon. Nah, ini saya buat di sela-sela waktu luang. Misalnya saya lagi santai sore hari, saya buat. Ya, alhamdulillah adalah untuk beli rokok. Setidaknya untuk beli rokok kita tidak mengganggu duit setoran, duit dapur, Pak. Nah, itu. Jadi terakhir kemarin saya kirimnya ke Jambi, ada 4 buah. Ini saya kirim ke Bogor ini, Pak. Habis baterai printer. Nah, teknik penerapannya sama ya, karena saya juga hobi juga di bambu ini. Teknik penerapannya sama. Ini ada lengkungan-lengkungannya juga. Hanya saja paralon ini sulit untuk diukir. Bisa diukir tapi kita bisa pakai tuner atau mini gerinda namanya. Saya di rumah punya mini gerinda, mereknya Molar, itu agak murah. Kemudian beberapa sketsa dan desain yang coba saya buat ya. Pertama ini bentuknya yang sederhana sekali ya. Sebentar Pak, ini habis baterai. Ini bahkan tidak ada lengkungannya, hanya bambu seperti ini. Kemudian kita ukir, kasih ukiran supaya dia menjadi menarik ya. Ya, mungkin nanti atau besok bambu-bambu ini kita coba olah ya dengan bentuk yang seperti ini. Bagaimana kemudian kita mengolahnya memiliki, atau misalnya bambu ini ya bernilai, memiliki nilai jual seperti itu. Kemudian ini juga ya asbak, yang ini pakai lengkungan, yang ini tidak. Yang ini dengan ukiran, karena selera orang kan beda-beda. Nah, tetapi dalam proses kita berproduksi ada baiknya, misalnya kalau kita mau buat asbak, kalau yang ini buatlah sekitar minimal 10 buah, atau seminimalnya lagi buat 5 buah, 5 buah, 5 buah. Kemudian ini ada desain wadah sendok ya. Ini bisa kita manfaatkan bambu yang tebal, bambu ulung atau bambu betung kami bilang. Kita bisa membuat persegi, artinya tidak hanya bulat seperti ini, bisa kita buat persegi 6 misalnya, di bawahnya bisa kita pahat. Selanjutnya ini variasi bentuknya ya, dari bambu yang tipis, ini polos ya. Kadangkala ada orang yang sukanya minimalis ya, polos, tetapi kita variasinya di sini adalah bentuknya. Nah, ini di bawahnya dipahat. Kemudian selanjutnya jenis-jenis bambu, ini jenis bambu betung atau bambu ulung ya. Tadi ini juga dapat dijadikan sebagai untuk kerajinan. Kalau kita dapat umbinya, bisa kita buat ceret, dan bisa juga kita buat tempat payung, dan bisa juga dibuat meja kalau bambu ini. Kemudian selanjutnya ada bambu apus. Nah, ini bagus untuk lampu hias karena dia bisa juga untuk mebel tadi. Dan teknik finishingnya, kalau bambu ini sudah kering, kita bisa menggunakan teknik sistem bakar bisa. Kalau bambunya sudah kering, kalau kulitnya sudah kuning seperti ini. Kemudian ada bambu hitam. Nah, lain halnya dengan bambu hitam. Bambu hitam kita tidak membuka kulitnya. Justru sayang kita buka kulitnya. Kalau kita buka kulitnya, dia akan biasa seperti ini. Justru hilang, identitas bambu hitamnya hilang. Justru bambu hitam itu karena kulitnya hitam, ini yang kemudian kita manfaatkan untuk nilai keunikan dan nilai keartistikannya bambu hitam ini. Bambu hitam kalau sudah kering tinggal kita olah, kita buat lampu hias ya. Tetapi bambu hitam memang tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Kenapa? Karena kita tidak membuka kulitnya. Kalau memotongnya ya harus teliti, jangan sampai gergaji kita meleset,
terkelupas. Nah, itu untuk bambu hitam. Kemudian pengawatan bambu seperti Mbak sampaikan tadi, sama secara tradisionalnya bambu ditebang, biarkan dulu beberapa hari, kemudian itu kita rendam. Setelah direndam, kalau yang jangan dijemur secara langsung di panas matahari, setelah direndam ya, kemudian biarkan kering seperti ini. Dan insya Allah itu bambu akan lebih awet dan tidak mudah bubuk. Kemudian ada juga pengawatannya secara kimiawi. Kimiawi ada banyak, ada yang pakai tawas, ada yang pakai pupuk urea dan lain sebagainya itu. Tetapi tidak ada yang lebih baik kita gunakan secara tradisional, secara alami. Kemudian proses dan tahapan pengerjaannya, pertama kita mempersiapkan desain atau sketsa yang kita buat. Seperti saya buat di atas, kita buat dulu sketsanya kira-kira seperti apa. Atau kita belum mampu atau belum bisa membuatnya, kita bisa buka, suruh anak kita coba cari gambar-gambar bambu hias di internet misalnya, kan bisa. Nggak apa-apa Pak, untuk tahap pertama itu kita tiru dulu. Ya setelah kita menguasai tekniknya, ya mungkin kita punya ide buat ini, dan lain sebagainya. Kemudian persiapan alatnya sederhana, bambu ini paling sederhana alatnya. Kalaupun listriknya mati, kita tetap bisa bekerja. Karena bambu ini kecenderungannya menggunakan alat manual. Kita hanya butuh gergaji, pahat, sama amplas. Itu aja kalau untuk bambu. Kemudian ada alat yang sifatnya penunjang. Kalau tadi sifatnya pokok, kemudian sifatnya penunjang. Nah ini yang gergaji triplek, pisau laut, amplas, meteran, dan lain sebagainya itu. Ya. Kemudian persiapan bahan, ya cari bambu yang sudah tua, ya. Kalau ada, tapi kalau ada yang bambu ada di sini Pak ya. Ada ya, mudah-mudahan besok bisa kita bawa dan bisa kita garap. Nggak apa-apa Pak, kalau masih basah. Yang penting kita coba dulu untuk menjadikan dia sebuah produk. Tapi untuk selanjutnya, kalau berminat untuk menggarap bambu, ya usahakan dari bahan kita sudah mempersiapkannya. Kalau kita ingin serius untuk menggarap atau memproduksi kerajinan bambu, memang persiapannya harus dari awal harus kita persiapkan secara matang. Dari kita mulai mencari bahan atau mengawetkan bahan dan seterusnya itu. Kemudian kap lampu, bahan penunjang juga. Ini finishing ada banyak ya. Ini saya lampirkan hanya satu, bisa Ibra, bisa juga menggunakan cat semprot langsung atau cat pilok biasanya kita sebut. Kemudian bisa teknik kuas, bisa teknik semprot. Nah ini yang rencananya kita buat beberapa desa yang telah mengikuti pelatihan. Hampir semuanya untuk tahap pertama itu kita membuat lampu hias seperti ini Pak, untuk hari pertamanya. Karena biasanya karena kita tadi hujan, biasanya kita siang itu sudah memulai praktek. Jadi hari kedua beberapa peserta itu sudah bisa mengembangkannya dengan bentuk yang lain. Ya ini saya buat yang dengan bentuk yang sederhana, tujuannya adalah karena mengingat waktu kita sangat singkat sekali. Nah pertama kita potong, silakan potong 30 cm ya, jangan lupa ruasnya, ini ada ruasnya di dalamnya untuk tatakan lampu. Setelah kita potong ya, kalau bambunya kering bisa juga kita tidak perlu membuka kulitnya. Tetapi kalau kita tidak membuka kulitnya, ada baiknya finishingnya menggunakan teknik bakar atau misalnya finishingnya menggunakan impra tadi. Impra itu ada warnanya Pak, ada warna kuning, ada warna merah manggis, kemudian ada warna hijau. Tapi kalau bambunya masih basah, ada baiknya atau agak basah kita buka kulitnya. Tetapi bisa juga kita buka kulitnya untuk mencari seratnya. Nah ini saya buka kulitnya, ini seratnya juga bagus. Kalau misalnya kita clear, kita semprot, kita pernis, itu seratnya lebih keluar lagi. Kemudian setelah kita buka kulitnya, kalau ada pahat, kalau ada bapak-bapak yang punya pahat raut, itu akan lebih baik lagi. Kalau tidak, besok bawa parang aja Pak, atau golok, atau pisau di rumah. Kalau ada pisau raut, itu sangat membantu sekali dalam kerajinan bambu. Ya, pahat kita sudah ada. Kemudian setelah kita lepaskan kulitnya, kemudian kita membuat rongga-rongga ini Pak. Nah rongga-rongga ini tidak mesti seperti ini. Ya banyak gitu ya, banyak macamnya gitu. Tergantung kreasi kita masing-masing atau ide kita masing-masing.
Kemudian selanjutnya kita memasang lengkungannya. Setelah kita buat rongga-rongganya, kemudian kita pasang lengkungannya. Tetapi sebelumnya tentu lengkungan itu sudah kita siapkan. Lengkungan ini kalau bisa ukuran bambunya lebih kecil lagi. Kalau bambunya sebesar ini, lengkungannya kecil dari ini lagi, supaya kita dapat cembungnya. Pakai lem nggak? Ya, pakai lem setan, tapi jangan sampai kita kemasukan setannya. Lemnya aja ambil pakai, jangan pakai setan. Ya, lem G ya, atau dulu disebut dengan lem Alteco juga kalau dulu. Nah, kita masang lengkungan. Tetapi untuk memasang lengkungannya kita apa ya? Oh, coak apa namanya ya? Kita pahat dikit Pak, supaya dia agak terbenam gitu, supaya nyangkut dan lemnya juga lebih kuat. Jadi setelah kita buat seperti itu, kita kasih listnya seperti ini, supaya bekas lem nggak kelihatan, tidak kelihatan. Nah, ya kalau misalnya ada bambu hitam, bisa saja kita variasikan. Kalau ini bambunya bambu biasa, tetapi lengkungannya kita gunakan bambu hitam. Nah, itu ada banyak sekali kreasi-kreasi yang bisa kita munculkan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian setelah kita kasih lengkungan, kita buat untuk, kalau untuk di dinding, kita buat untuk gantungannya di dinding. Ya, gantungannya di dinding ada banyak teknik juga. Ini teknik yang paling mudah ini, kita tinggal pen. Bisa juga kita menggunakan bilah bambu, kita buat seperti papan kira-kira 5 cm, kemudian bisa kita ukir, bisa kita raut dan lain sebagainya. Bisa juga kita olah untuk gantungan belakangnya. Setelah itu, ya itu kita pernis, kita finishing. Setelah kita finishing itu memasang bola lampunya atau kabelnya. Kalau memasang kabel cuma satu yang harus kita hati-hati, jangan sampai kesetrum aja, itu aja. Ya, setelah itu kita masang mikanya. Itu mikanya ada banyak macam juga, ada yang polos, kemudian ada yang bermotif dan lain sebagainya. Ini kan polos ya, putih susu. Kemudian setelah itu bambu sudah siap dipajang. Dan setelah itu tentunya kalau misalnya bambu kita sudah, atau produk kerajinan bambu sudah siap dipasarkan, makanya salah satu yang penting itu adalah kita membuat kotaknya Pak, kemasannya. Karena apa? Karena salah satu kekurangan bambu itu selain bahannya, kalau kita tidak mempersiapkannya dengan baik dari awal, karena kan dia mudah bubuk. Seperti ini, lain dengan bambu yang kami beli Pak. Kalau bambu yang kami beli itu kecil, tidak, apalagi lubangnya kecil. Jadi ini kan dulu saya membuat contoh untuk pelatihan. Jadi saya dapat bambunya di tempat teman, sudah agak bubukan, tapi nggak apa-apa karena diameternya sedikit besar gitu kan. Jadi saya coba buat gitu. Nah, kita perlu untuk kemasannya supaya apa? Karena kalau misalnya pasar kita online, kita kan butuh mengirimnya Pak. Kalau mengirimnya ya jangan sampai patah, nanti barang kita dibalikin, kita perbaiki lagi, kirim lagi gitu. Nah, perlu kehati-hatian gitu. Tapi insya Allah kalau misalnya bambunya sudah benar-benar tua, ini kuat gitu. Tapi yang pasti kita siapkan kotaknya. Kotaknya bisa dari kardus, sisa kardus bisa dibuat, atau misalnya dari kertas karton seperti ini juga bisa. Tapi bagusnya dari kertas karton. Ini sebenarnya pakai plastik juga di sini Pak, supaya lebih menarik. Tetapi karena sudah banyak dari desa turun ke desa yang lain, ya sudah lepas plastiknya. Sisa satu ini. Ini supaya produk kita kalau misalnya pameran, produk kita kelihatan. Dan kapan perlu lagi, ini ada merek kita di sini. Misalnya kelompok usaha industri Desa Lokajaya misalnya di sini, kerajinan bambu. Terus jangan lupa buat nomor siapa yang bisa dihubungi. Misalnya Bapak sebagai ketuanya, ya buat nomornya di sini. Supaya nanti mana tahu ada yang minat, bisa nggak buat ini 10 buah atau 100 buah misalnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti itu. Itu adalah hal-hal yang penting diperhatikan dalam proses merintis usaha kerajinan adalah kesabaran Pak. Jadi kita benar-benar harus sabar, karena kita sekali mencoba itu belum tentu jadi. Kalaupun jadi, itu belum tentu hasilnya maksimal, karena kita masih proses tahap awal. Tentu beberapa kesalahan-kesalahan itu kemudian menjadi pelajaran bagi kita.
oh ternyata teknik seperti ini salah, kita coba dengan yang lain lagi. Makanya di sini memang kita butuh sabar. Kemudian intensitas ini kita tekun terus berkarya, berproduksi dengan apa? Dengan keyakinan serta keberlanjutan. Keberlanjutan ini seperti saya sampaikan tadi adalah ya ini aset. Ketika misalnya MUBA mengadakan expo, produk kita sudah siap. Kalau kita permasalahkan pemasaran, memang salah satu permasalahan itu adalah pemasaran. Tetapi yang lebih bermasalah lagi, kita mempermasalahkan pemasaran tetapi kita tidak punya produk untuk dipasarkan. Nah, ini kan tidak lucu. Ya, artinya kalau kita sudah punya produk, ya mudah-mudahan pemerintahnya juga mendukung. Kan ada 3 unsur yang saya sampaikan tadi. Ada cendekiawannya, kemudian ada kelompok usahanya, kemudian ada unsur pemerintahnya yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Nah, mudah-mudahan nanti produknya kan pameran expo itu ada banyak dari skala lokal, regional, sampai nasional, bahkan sampai internasional. Salah satunya pameran skala nasional itu adalah Indonesia Craft, kerajinan Indonesia. Itu Indonesia Craft yang terakhir diadakan itu di Aceh, Pak. Tahun sebelum pandemi itu diadakan di Aceh. Itu orang luar, itu memang sengaja datang ke Indonesia untuk melihat pameran kerajinan Indonesia. Dan sebagian turis yang datang ke Bali, ke Jogja dan lain sebagainya, itu sebagiannya tidak hanya sekedar untuk berwisata, tetapi mereka juga melihat peluang bisnis. Banyak loh pengrajin-pengrajin Jawa yang produknya ekspor keluar, yaitu kerjasama dengan wisatawan atau turis tadi. Kemudian terus dan selalu melakukan upaya produksi sehingga mendapatkan hasil yang berkualitas dan dapat bersaing. Yang dapat bersaing ini tentu di akhirnya, ketika kita sudah berproses, sudah ahli, baru kita melakukan kualitas dan daya saingnya dengan produk-produk yang lain. Dan tidak tertutup kemungkinan nanti kalau misalnya bapak-bapak dan mbak, ibu-ibu misalnya terus berproduksi, ya mana tahu kadesnya punya rencana untuk studi banding ke Jawa. Nah, studi banding kita melihat produk orang seperti ini, produk kita seperti ini. Itu bisa saja kita memperoleh ide dari sana. Ini kita terapkan di tempat kita, bagus juga. Nah, itu gunanya studi banding. Demikian, tidak banyak yang saya sampaikan karena juga cuacanya juga buat ngantuk, mungkin tambah kopinya, Pak. Ya, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya itu disampaikan oleh Pak Muksin Patriansa, dan tentunya saya selaku manusia salah dan khilafnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau merokok, mau minum dulu biar semangat gitu kan. Karena materinya ini juga nggak kalah penting gitu, Pak ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksin Patriansah. Asal saya sama dengan Pak Husni dari Kerinci, Jambi. Kami S1-nya itu kuliah di jurusan Kria, kebetulan itu adalah basicnya tentang kerajinan, sama jurusannya mengambil minat studi Kria kayu. Kemudian nyambung lagi studi S2 sama masih dalam bidang seni rupa. Kemudian langsung ke tahun 2014, awal 2014 ke Palembang, kerja di Universitas Bank Mandiri, mengajar di Prodi Desain Komunikasi Visual, dan merupakan salah satu jurusan yang berada di ranah lingkungan yang namanya seni rupa dan desain. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke pembahasan materi yang saya akan sampaikan, ya kita harus pahami dulu apa itu industri. Ya. Di sini kita melakukan pelatihan kelompok usaha industri kerajinan tahun anggaran 2021. Artinya apa? Kita harus memahami dulu apa itu industri. Ya, apa itu industri itu? Pak, ayo. Kita mau pelatihan industri ini, industri kerajinan. Kita harus paham dulu industri itu apa. Ya, sebelum kita berbicara tentang panjang lebar nanti. Nah, kita harus bicara tentang industri dulu. Ya.
Nah, di sini saya tekankan, saya sampaikan bahwasanya industri itu adalah ya suatu kegiatan atau suatu bidang yang mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi, dan itu bisa digunakan oleh masyarakat luas, baik itu kalangan konglomerat, kalangan ekonomi ke atas atau kalangan bawah, tergantung target sasaran yang ingin kita sampaikan nanti. Pada prinsipnya pelatihan ini untuk meningkatkan industri kerajinan yang ada di Desa Lokajaya ini, ya. Nah, bagaimana industri kerajinan itu nanti mampu menopang kebutuhan dan mampu meningkatkan ekonomi warga di Desa Lokajaya, hendaknya amin, gitu ya. Oke. Nah, karena kita bicara tentang industri, mengolah bahan mentah, bahan baku menjadi barang jadi, dalam hal ini saya sampaikan tentang bahan bakunya adalah batok kelapa atau tempurung. Oke, kalau istilah sudah istilahnya itu pepatah mengatakan tuh Indonesia itu adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam, tetapi minim dengan sumber daya manusianya. Artinya apa di sini? Sumber daya alam itu cukup melimpah, baik itu dari sektor apapun ya, dan salah satunya adalah tentang kerajinan, ya. Nah, sumber daya alam ini itu kalau yang dikasih pelatihan di sini ini fokusnya memang bambu dan kayu gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan batok kelapa juga bisa diolah. Kenapa? Karena ini adalah salah satu sumber daya alam yang cukup potensial untuk dikelola menjadi industri kerajinan. Kalau tadi kayu sudah, bambu sudah, sebenarnya banyak sekali nih sumber daya alam. Yang pertama itu ada tanah liat, ya, bahan mentah, tanah liat, kayu, bambu, batok kelapa dan lain sebagainya. Itu adalah bahan mentah, bahan baku yang bisa diolah, ya, diolah menjadi barang jadi. Kalau tanah liat bisa jadi keramik, ya, bukan hanya sekedar batu bata Pak, bisa jadi keramik, harganya lebih mahal dari batu bata. Kemudian kalau kayu bukan hanya sebagai kosen Pak, kusen gitu ya, itu harganya paling ya murahan gitu ya. Tapi kalau sudah dijadikan ukiran, ya, mebel, itu harganya 2 kali lipat Pak, ya. Nah itulah. Dan kemudian ada bambu yang disampaikan Pak Husni tadi, ya, biasanya jadi pagar, ini dijadikan kerajinan dan mampu meningkatkan nilai harganya itu. Dan kemudian batok kelapa biasanya dijadikan untuk apa istilahnya itu, untuk sate, memanggang sate gitu ya, tapi dijadikan produk itu bisa bernilai. Dan kemudian tentu ketika kita menjadikan itu sebagai suatu produk kerajinan, tentu tidak mungkin lahir begitu saja Pak, ya, ini bahan mentah langsung jadi produk kerajinan, enggak. Tentu ada proses, ya. Artinya apa? Di sini ada keterampilan. Keterampilan itu juga membutuhkan yang namanya kreativitas, ya. Nah, kalau saya pinjam bahasa anak gaulnya itu ya, ini ada anak-anak yang muda, itu kreativitas tanpa batas. Artinya apa? Orang kreatif itu tidak bakalan mati, dia selalu hidup dimanapun ia berada, dengan keterbatasan apapun dia bisa hidup, ya. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena saya dengan Pak Husni dan Pak Aji juga itu adalah orang lapangan. Artinya apa? Kami ini orang seni, ya, kalau kerja di perkantoran itu cukup membosankan, duduk habis itu ngetik gitu ya. Nah, karena kami orang lapangan itu ya di luar jam itu kami berusaha untuk berkreativitas. Artinya apa? Mengisi waktu senggang, ya. Nah, kendala kami itu adalah dari bahan, ya. Pak Husni tadi sudah diceritakan di Palembang itu susah untuk mencari bambu. Tetapi apakah orang kreatif itu bisa mati dengan keadaan seperti itu, dengan keterbatasan yang seperti itu? Ya, jawabannya tentu tidak. Orang kreatif itu bisa mencari solusi alternatif lain, ya. Kalau istilah kasarnya ini, kalau Bapak mau ke pasar Sekayu, biasanya lewat jalan yang umum gitu ya. Nah, tapi kalau orang kreatif, ya, karena mungkin jalannya macet atau apa, dia bisa cari jalan yang lain, ya. Nah, seperti itulah kira-kira
Orang kreatif itu berpikirnya selalu menyimpang dari yang sudah ada. Makanya orang kreatif itu adalah bagaimana bisa menciptakan hal-hal baru. Itu yang namanya kreatif. Dan kemudian kreatif itu juga membutuhkan yang namanya keterampilan. Keterampilan ini seperti yang dikatakan Pak Husni, butuh suatu proses. Proses itulah nantinya yang akan menjadi pengalaman. Kalau saya pinjam peribahasanya, guru yang paling berharga itu adalah pengalaman. Bukan saya Pak, bukan Pak Husni, bukan Pak Aji, ya, atau bukan guru di sekolah, bukan. Guru yang paling berharga itu adalah pengalaman. Kenapa? Karena pengalaman itulah kita bisa mendapat suatu pelajaran, ya, dan kita bisa mengevaluasi dan meningkatkan lagi seperti itu. Dan kemudian kalau batok kelapa, kita fokus ke batok kelapa gitu ya. Nah, batok kelapa di sini kan cukup banyak nih, mungkin potensi bahan bakunya itu cukup melimpah, ya. Dan sayangnya itu tidak dibutuhkan. Kalau orang kreatif melihat apapun itu bisa dijadikan cuan. Sudah bayangin, ini cuan gitu ya. Kalau bahasa Cina itu uang gitu ya. Nah, kemudian ada di Jawa itu ya. Kalau kita di Jawa itu SDM-nya sudah cukup mapan gitu ya. Berbagai bahan baku sudah dia olah. Dia memanfaatkan limbah sampah plastik, dia jadikan suatu karya seni, ya, dan itu harganya jutaan bahkan ratusan juta, ya. Bayangkan Bu, sampah plastik itu dimanfaatkan. Nah, kembali lagi ini adalah proses, dan proses itu butuh yang namanya kesabaran. Oke, kemudian, nah, potensi kerajinan batok kelapa tadi ya sangat potensial. Kemudian, nah ini jenis kerajinan batok kelapa. Dari batok kelapa itu bisa kita bikin guci gitu ya, bisa kita bikin mangkok dan lain sebagainya. Dan kemudian di sini saya coba mengkreasikan untuk tempat HP. Ya, ini kalau ditaruh HP bisa Pak. Ya, jadi tinggal ditaruh HP. Bisa dijual di perkantoran, ya. Kalau mau lebih bagusnya lagi ditambah panjang alasnya, nanti dibikin nama siapa misalnya bupati siapa, nah, itu bisa kita olah. Nah, itulah orang kreatif itu ya. Jadi ini orang kreatif itu ya selalu berinovasi. Nah, kalau saya sedikit memberikan suatu gambaran, orang kreatif itu untuk kita bisa melahirkan yang seperti ini kita butuh proses Bu. HP yang kita pegang sekarang ya itu bukan langsung jadi seperti ini, ya, bukan langsung jadi seperti ini, langsung ada kamera, langsung ada internet, enggak, ya. Jadi HP yang kita pegang sekarang itu berawal dari HP yang Nokia gitu ya, yang 336 kalau nggak salah itu, cuma fungsinya untuk telepon dan SMS doang. Dan kemudian karena itu dibutuhkan, kemudian dibeli orang, lalu produktivitas dari produk itu meningkat. Karena apa? Kebutuhan konsumen, ya. Jadi ketika kita membuat suatu produk, itu harus kita lihat potensi pasarnya seperti apa, ya. Timbal balik nih Pak, ada produk harus ada pasarnya. Kemudian ketika ada pasarnya harus ada produknya. Jangan bertepuk sebelah tangan gitu, ya. Kalau ibarat pacaran itu bertepuk sebelah tangan gitu kan, kita mencintai dia tapi dia tidak mencintai kita, itu kan salah jadinya Pak. Nah, seperti itu. Jadi ada produk, ada pasar, dan ada produk, ya. Nah, kemudian karena itu dibutuhkan lalu berkembang, ya. Produktif itulah nantinya akan melahirkan suatu karya yang inovatif. Artinya apa? Ada suatu pembaharuan seperti apa? Ditambah MP3, bisa dengar musik, ya. Kemudian dibeli orang, dibeli orang, produksi lagi, ya. Kemudian ditambah lagi, inovatif lagi apa? Inovatifnya ditambah kamera, dan lanjutnya ditambah internet sampai sekarang, ya. Sampai main game. Kalau game sewa-sewa PS itu nggak ada lagi sekarang. Orang sudah main di internet semua Pak. Inilah, ya. Inilah yang namanya kreatif itu. Kita harus kreatif dan harus inovatif, dan paling pentingnya adalah kita harus melihat potensi pasar. Nah, kemudian
seperti yang dikatakan Pak Usni, melalui industri kerajinan ini kita bisa mampu meningkatkan apa istilahnya itu, pendapatan ekonomi warga. Ya, kalau saya di rumah itu punya home industry. Home industry artinya industri rumah tangga. Kebetulan yang memasarkan itu adalah istri saya. Kalau dilihat di IG sama FB, saya manfaatkan itu, istri saya manfaatkan itu untuk memasarkan produk. Ya, alhamdulillah. Ya, sedikit mamer ini sebenarnya. Ya, paling tidak 1 juta, 2 juta sebulan itu dapat. Tapi kalau sedang masa puncaknya, kalau ibarat panen itu ada masa puncaknya, wah itu sampai 5 juta, 10 juta sampai. Ya, apa yang kami bikin? Kami bikin jam untuk seperti pernikahan, untuk kado pernikahan, ya. Nah, tapi banyak produk. Awalnya bukan langsung seperti ini, ya. Kami bikin celengan dulu dari gulungan tikar yang apa itu kami bikin, kami ambil gulungannya itu, kami gergaji, kemudian kami jadi celengan. Kemudian berkembang akhirnya bikin jam, bikin souvenir dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena ini materi kita batok kelapa, nggak apa-apa saya seling. Nah, kemudian bisa kita bikin asbak ya, seperti ini ya. Kalau untuk ini gantungan kunci ya. Jadi kalau misalnya belum, di sini saya memberikan pancingan gitu ya. Jadi produk-produk itu harus istilahnya itu membuat kita semangat itu ketika kita menghasilkan pundi-pundi uang. Kalau nggak ada pundi-pundi uang kita nggak semangat, biasanya seperti itu ya. Kalau sudah menghasilkan seperti itu. Nah, tetapi perlu diingat jangan sampai ini mengganggu aktivitas pokok kita. Kalau awal-awalnya seperti itu, awal-awalnya kan nggak mungkin langsung berhasil nih, tapi jangan ganggu aktivitas pokok kita seperti bertani. Kalau saya di awal-awal itu jangan sampai mengganggu, sampai sekarang jangan sampai mengganggu aktivitas pokok saya sebagai dosen ya. Kemudian kami bikin ini di waktu senggang ya. Kadang ada tetangga, Pak Usni juga sering bantu gitu ya. Ada bantu kemarin waktu orderannya cukup banyak, dibikin ya gantungan kunci. Harganya kalau kita jual sekitar 3.000 2.000 itu cukup lumayan. Nah, permasalahannya sederhana. Orang kreatif itu harus tahu persoalan atau permasalahannya seperti apa. Misalnya bapak-bapak mungkin pernah pergi kondangan nih untuk acara pernikahan. Itu kan yang dikasihkan cuman apa, Bu? Cuman sisir gitu ya, kadang ya, sendok nasi ya. Nah, kalau orang kreatif itu berpikir, Bu, bagaimana itu bisa dijadikan ladang untuk mencari uang. Dibikin gantungan kunci. Bahannya bisa dari kayu, bisa dari bambu, bisa. Dan ini saya kasih contoh dari batok kelapa. Ya, jadi benda yang tidak berharga jadi berharga, benda yang tidak bernilai menjadi bernilai. Ya lumayan. Kalau 2.000 dibeli 1.000, 2 juta. Kerjanya paling kita ambil sekitar semingguan gitu ya. Nah, lumayan. Ya, belum yang lain juga. Nah, itu sedikit pemancing gitu ya. Merangsang lah agar kita itu punya semangat gitu. Dan kemudian bisa juga dijadikan lampu ini ya, lampu hias. Nah, ini bisa juga seperti ini ya. Jadi banyak, Bu, yang bisa kita olah gitu ya. Tinggal kita mau apa tidak. Nah, itu kalau bicara pengalaman itu, kalau yang saya alami gitu ya. Di sini saya sedikit cerita. Jadi pengalaman itu ya, itu lebih baik kita mencari tahu daripada kita diberitahu. Kalau kami di sini kan memberitahu, ya, memberitahu ini loh Pak Usni, ini loh saya, ini loh gitu kan. Nah, tapi alangkah baiknya pengalaman yang kami sampaikan tadi itu langsung dicari tahu benar apa tidak. Ya, contoh sederhana seperti ini, Bu. Saya dikasih tahu sama teman saya, Muksin, nasi rumah makan yang enak itu di rumah makan Padang di sana, namanya Palapa. Apakah saya langsung mengiyakan? Benar, coba langsung
ke rumah makan Palapanya. Saya coba langsung, oh ternyata memang benar, enak gitu kan. Nah, ini benar apa tidaknya omongan kami nanti langsung dipraktekkan. Jangan sampai pelatihan ini saja. Ya. Nanti oh, ini benar enggak ini yang dikatakan Pak Usni, yang dikatakan Pak Aji, yang dikatakan saya tadi. Ya harus dipraktekkan langsung. Itu menjadi tanggung jawab kita. Kenapa? Kami memberikan pelatihan ini bukan untuk kami, tapi untuk bapak-bapak semua, ibu-ibu semua. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mensejahterakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, kalau kami nggak ada untungnya Bu, kami punya honor loh pelatihan ini. Ya, kalau nggak dapat, siapa yang rugi? Kami nggak rugi. Ya, yang rugi ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, ini mesin sudah dikasih. Ya, alat-alat sudah dikasih. Kalau nggak dimanfaati, sayang. Ya, setidaknya melalui pelatihan ini ada suatu rangsangan stimulus yang memberi motivasi dan semangat untuk membuat suatu produk yang nantinya bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Ya, dari satu mesin bubut nanti bisa menjadi 2, itu sudah sukses namanya suatu perusahaan. Ya, nah untuk meningkatkan itu harus ada produktif, Bu. Membuat karya-karya yang produktif dan tentunya inovatif agar ini tetap eksis, tetap berjalan, tetap hidup. Jangan jalan di tempat, nanti rusak ini sudah selesai, nggak garap lagi gitu ya. Nah ini yang perlu ada kesinambungan, jangan sampai di sini saja ya. Nah kemudian nah ini saya coba kreasikan, ini kebetulan saya kasih contoh ya, ini dari kayu triplek atau Hollywood saya kreasikan jadi mobil Optimus Prime gitu ya. Kebetulan ini request dari anak saya, karena dia maunya mobil Optimus saya bikin ya. Jadi kreativitas itu enggak tanpa batas, itu ya semuanya bisa kita olah ya. Nah ini saya bikin ya. Nah ya, ini sedikit memberi suatu motivasi. Jadi begitu banyak bahan yang bisa kita olah, sampah pun itu bernilai kalau bagi orang kreatif. Kemudian nih, kalau di momen-momen tertentu seperti hari Lebaran, istri saya itu saya ajarkan bikin yang ini, dia bikin ya. Ini yang ngajarin saya, tapi yang bikinnya kami berdua gitu ya. Nah, bikin seperti ini momen Lebaran, alhamdulillah dibeli orang. Karena apa? Yang kita lihat itu dibutuhkan, kemudian itu dibeli ya. Nah ini juga, nah ini ya, ini pesanan orang. Jadi ya jangan kita bicara, oh ini jangan takut lah gitu, coba terus. Persoalan nanti bagaimana teknisnya itu seiring berjalannya waktu kita akan ketemu bagaimana kita membuat dengan cara yang cepat. Yakin awalnya kita mau cepat jadi itu nggak mungkin Bu ya. HP saja nggak bakalan jadi HP yang seperti ini, ada prosesnya. Hebat benar orang itu, langsung ketemu, langsung jadi internet, langsung ada WA, langsung, nggak mungkin Bu, ada prosesnya ya. Makanya ada kesinambungan di sini. Jangan setelah pelatihan ini nanti mati kreativitas kita, nggak kita coba. Yang rugi siapa? Bukan kami ya, kami dikasih honor ya, lumayan honor kami Bu. cuman ngomong seperti ini ya lumayan gitu kan, tapi kan bukan itu ya. Kami itu memberikan suatu kontribusi yang nyata kepada ibu ya, agar ini bisa dimanfaatkan dengan benar, dengan baik dan berkesinambungan ya. Tentunya tujuan dari pelatihan ini mampu membuat warga di Lokajaya ini menjadi produktif dan mampu meningkatkan ekonomi warga setempat ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya sampaikan, jangan berhenti sampai di sini, selalu berkreativitas dan berkesinambungan agar menciptakan produk-produk yang kreatif ya. Dan ingat ya, apa yang sudah diberikan oleh PMD ini harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Kalau dikasih cuma satu nanti
setahun yang akan datang jadi 2 gitu ya. Nah ini sudah yang namanya sudah produktif kita ya. Oke, mungkin itu saja. Lebih mungkin adalah penyampaiannya ada yang salah, kurang, mungkin ada salah kata, saya mohon maaf gitu ya. Kepada Tuhan saya mohon ampun dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.